Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang komunitas balita. Pada presentasi ini kami akan membahas konsep komunitas dan balita, tumbuh kembang balita, masalah kesehatan yang sering terjadi, peran perawat komunitas, pelayanan kesehatan, kebijakan pemerintah, hingga hasil pengkajian lapangan dan intervensi keperawatan yang dapat dilakukan. Selamat menyaksikan konsep komunitas. Sebelum membahas balita, kita perlu memahami terlebih dahulu konsep komunitas. Menurut Riyadi tahun 2007, komunitas adalah kelompok sosial yang tinggal dalam suatu wilayah yang sama, saling berinteraksi, saling mengenal, dan memiliki minat atau tujuan yang sama di bawah pemerintahan yang sama. Karakteristik komunitas meliputi 3 hal utama, yaitu memiliki lokasi geografis yang sama, adanya interaksi sosial antara anggota, serta memiliki kepentingan atau tujuan bersama. Dalam keperawatan komunitas, masyarakat dipandang sebagai satu kesatuan yang perlu ditingkatkan derajat kesehatannya secara menyeluruh. Konsep balita. Balita atau bawah 5 tahun adalah anak yang berusia 1-5 tahun. Kelompok ini dibagi menjadi 2, yaitu batita atau bawah 3 tahun yang berusia 1-3 tahun, dan anak prasekolah yang berusia 3-5 tahun. Pada usia batita, anak masih menjadi konsumen pasif. Pertumbuhan fisiknya mulai melambat, tetapi perkembangan motoriknya berlangsung sangat cepat. Anak mulai berjalan, bereksplorasi, dan mengenal lingkungan sekitar. Sedangkan pada usia prasekolah, anak menjadi lebih aktif. Kemampuan bahasa berkembang pesat, dan kemampuan bersosialisasi mulai meningkat. Karena pertumbuhan dan perkembangannya berlangsung sangat cepat, balita membutuhkan pemenuhan gizi dan pola asuh yang tepat. Tumbuh kembang balita. Tumbuh kembang balita mengikuti beberapa pola umum. Pertama, pola sefalokaudal, yaitu perkembangan dimulai dari kepala menuju kaki. Contohnya anak mampu menegakkan kepala sebelum berjalan. Kedua, pola proksimodistal, yaitu perkembangan dimulai dari bagian tubuh yang dekat dengan pusat tubuh menuju bagian luar. Ketiga, anak akan menguasai keterampilan dasar terlebih dahulu sebelum mampu melakukan keterampilan yang lebih kompleks seperti berlari, menendang, dan melempar. Menurut teori psikoseksual Sigmund Freud, terdapat beberapa tahap perkembangan yang dilalui balita, yaitu fase oral, fase anal, dan fase falek. Setiap fase memiliki tugas perkembangan yang perlu dicapai agar perkembangan kepribadian anak berlangsung optimal. Masalah kesehatan balita. Masalah kesehatan yang sering terjadi pada balita meliputi gizi kurang dan gizi buruk, diare, serta infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Gizi kurang dan gizi buruk dapat disebabkan oleh kurangnya pengetahuan keluarga, infeksi berulang, serta keterbatasan pangan bergizi. Diare masih menjadi salah satu penyebab kematian utama pada balita dan sering berkaitan dengan kebersihan lingkungan yang kurang baik serta pemberian makanan pendamping ASI yang tidak tepat. Selain itu, ISPA merupakan penyakit yang paling sering ditemukan pada balita. Faktor risikonya antara lain malnutrisi, berat badan lahir rendah, polusi udara, dan imunisasi yang tidak lengkap. Oleh karena itu, upaya promotif dan preventif sangat penting dilakukan. Indikator kesehatan balita. Keberhasilan pembangunan kesehatan balita dapat dilihat melalui beberapa indikator. Pertama, angka kematian bayi atau AKB, yang menggambarkan status kesehatan masyarakat secara umum. Kedua, angka kesakitan bayi yang menunjukkan tingkat kejadian penyakit pada balita. Ketiga, status gizi yang berperan penting dalam proses tumbuh kembang anak. Keempat, angka harapan hidup waktu lahir yang menjadi indikator kualitas kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Semakin baik nilai indikator-indikator tersebut, semakin baik pula derajat kesehatan balita di suatu wilayah. Faktor risiko kesehatan balita. Faktor pertama adalah faktor kesehatan, seperti status gizi, riwayat imunisasi, dan kondisi sanitasi lingkungan. Faktor kedua adalah faktor kebudayaan. Kepercayaan tradisional dan pantangan makanan tertentu dapat memengaruhi pola perawatan anak. Faktor ketiga adalah faktor keluarga, pola asuh, pendidikan orang tua, kondisi ekonomi,
serta hubungan emosional dalam keluarga sangat menentukan tumbuh, kembang, dan kesehatan balita. Karena itu, pendekatan keluarga menjadi salah satu strategi penting dalam keperawatan komunitas. Kesehatan balita dipengaruhi oleh berbagai faktor. Peran perawat komunitas. Perawat komunitas memiliki berbagai peran dalam meningkatkan kesehatan balita. Sebagai care provider, perawat memberikan asuhan keperawatan kepada balita. Sebagai health educator, perawat memberikan pendidikan kesehatan kepada keluarga. Sebagai konselor, perawat membantu keluarga dalam menyelesaikan masalah kesehatan. Selain itu, perawat juga berperan sebagai health monitor, koordinator, inovator, role model, dan fasilitator yang menghubungkan masyarakat dengan berbagai layanan kesehatan. Dengan menjalankan peran-peran tersebut, perawat dapat membantu meningkatkan kualitas hidup balita dan keluarganya. Pelayanan kesehatan balita. Pelayanan kesehatan balita terdiri dari 5 upaya utama. Pertama, promotif, yaitu meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui penyuluhan gizi, ASI eksklusif, imunisasi, dan tumbuh kembang anak. Kedua, preventif, seperti imunisasi, penimbangan rutin di posyandu, serta pemberian vitamina dan obat cacing. Ketiga, kuratif, yaitu pengobatan dan perawatan ketika balita mengalami sakit. Keempat, rehabilitatif, yang bertujuan memulihkan kondisi kesehatan setelah sakit. Kelima, resosialitatif, yaitu membantu balita kembali beradaptasi dan berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Kebijakan pemerintah. Pemerintah memiliki berbagai kebijakan untuk meningkatkan kesehatan anak. Kebijakan tersebut meliputi peningkatan mutu pelayanan kesehatan, peningkatan status gizi masyarakat, peningkatan peran serta masyarakat, serta penguatan manajemen kesehatan. Program pendukung yang banyak dikenal masyarakat antara lain Posyandu, Bina Keluarga Balita atau BKB, dan Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD. Program-program ini berperan penting dalam memantau pertumbuhan, perkembangan, dan kesehatan balita secara berkelanjutan. Regulasi kesehatan. Regulasi kesehatan anak mengatur berbagai aspek pelayanan kesehatan balita. Di antaranya adalah pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan, imunisasi dasar lengkap, pemberian vitamina, pemantauan tumbuh kembang, serta pelaksanaan MTBS atau manajemen terpadu balita sakit. Selain itu, regulasi juga menegaskan pentingnya perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi serta peran aktif orang tua dalam menjaga kesehatan dan tumbuh kembang anak. Dengan adanya regulasi ini, hak anak untuk hidup sehat dapat lebih terjamin. Data demografi lapangan berdasarkan hasil pengkajian lapangan pada 10 kepala keluarga dengan total 51 jiwa di Desa Sumbersewu. Diperoleh gambaran kondisi kesehatan balita di wilayah tersebut. Sebagian besar balita memiliki status gizi baik, namun masih ditemukan beberapa balita yang berada pada kategori kurang gizi. Data ini menunjukkan bahwa pemantauan status gizi dan edukasi kesehatan masih perlu ditingkatkan agar seluruh balita dapat mencapai kondisi kesehatan yang optimal. Analisis dan diagnosa keperawatan. Dari hasil analisis data, ditemukan beberapa permasalahan kesehatan. Sebanyak 80% balita mengalami batuk dan pilek dalam 6 bulan terakhir. Kemudian, 60% keluarga hanya memanfaatkan puskesmas sebagai fasilitas kesehatan utama. Selain itu, terdapat sekitar 23% balita yang berada pada kategori kurang gizi. Berdasarkan data tersebut, ditetapkan diagnosis keperawatan yaitu pemeliharaan kesehatan tidak efektif berhubungan dengan kurang optimalnya pemanfaatan pelayanan kesehatan oleh keluarga dan balita. Diagnosis ini menjadi prioritas untuk ditangani karena memiliki peluang perubahan yang tinggi dan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Intervensi keperawatan. Tujuan umum dari intervensi ini adalah meningkatkan pemahaman masyarakat dalam menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat agar terhindar dari risiko penyakit. Tujuan khususnya adalah meningkatkan pengetahuan keluarga mengenai PHBS dalam waktu 1 bulan. Kegiatan yang direncanakan meliputi orientasi pelayanan kesehatan, penyuluhan PHBS, edukasi faktor risiko kesehatan balita, serta strategi meningkatkan perilaku hidup sehat. Keberhasilan intervensi
dinilai dari kemampuan keluarga dalam memanfaatkan pelayanan kesehatan, memahami pentingnya PHBS, serta menerapkan perilaku hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulannya, balita merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap berbagai masalah. Diare dan ISPA, perawat komunitas, memiliki peran penting dalam meningkatkan kesehatan balita melalui edukasi, pemantauan, pelayanan kesehatan, serta pemberdayaan keluarga dan masyarakat. Dukungan dari program pemerintah seperti Posyandu, BKB, dan PAUD menjadi bagian penting dalam mewujudkan tumbuh kembang balita yang optimal. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai komunitas balita. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Semoga materi yang kami sampaikan dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.